Sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara umum dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melalui ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kedatangan Islam di Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Sementara itu, proses masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berlangsung serta-merta, tetapi melalui beberapa tahap. Penetrasi Islam Asia Tenggara secara kasar dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama dimulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan, akhirnya keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Tahap kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Tahap ketiga bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Menurut Ukasandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Kota sebagai pusat ekonomi mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Islam secara politik, lebih-lebih secara finansial. Relatif baiknya keadaan ekonomi perkotaan memungkinkan terselenggaranya pembangunan masjid dan pusat-pusat pengajaran Islam, kegiatan-kegiatan Islam, dan menimbulkan kemampuan untuk melakukan perjalanan naik haji atau berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain guna menyebarkan syariat Islam. Negara Indonesia saat ini diperkirakan 90% warga Indonesia beragama Islam. Selain Islam, agama-agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha merupakan agama yang diakui di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peranan Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di kawasan Indonesia. Kemajuan Islam di Indonesia dapat dilihat dari adanya Departemen Agama, Pengadilan Agama, organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi Islam, dan adanya pondok pesantren baik yang tradisional hingga yang modern. Yang kedua, negara Malaysia. Peranan Islam dalam politik lebih menonjol pada tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan adanya Partai Islam yang menyatakan dalam kampanyenya untuk membentuk negara Islam. Partai ini mendapatkan dukungan yang sangat besar di negara-negara yang didominasi oleh Islam. United Malay National Organization yang memimpin Front Nasional menikmati politik graduasi dan memasukkan secara selektif nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pemerintah dan menunjang tinggi konstitusi Malaysia. Republik Singapura. Singapura adalah negara dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa yang multirasial, multilingual, dan juga multiagama. Penduduk Islam di Singapura hanya sedikit, 16% dari seluruh penduduk Singapura. Di Singapura terdapat lembaga bernama MUIS, yaitu lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat, organisasi-organisasi sekolah agama, serta pemberian beasiswa bagi pelajar muslim. Republik Filipina. Filipina adalah negara kepulauan dengan 7.107 pulau dan penduduknya berjumlah sekitar 47 juta jiwa
Islam telah mempunyai sejarah yang panjang di Filipina. Sejak zaman prakolonial dan masyarakat Muslim di sebagian selatan mampu mempertahankan diri dari penetrasi Spanyol selama 300 tahun. Kaum Muslim di Filipina yang mendapat pendidikan sekuler cenderung mulai mudah menyatu dengan negara Filipina. Sedangkan yang tidak menerima pendidikan sekuler dan hanya mendapatkan pendidikan agama secara tradisional, biasanya tidak menghendaki integrasi dengan Filipina. Negara Brunei Darussalam. Situasi politik negara Brunei sangat tenang. Hal ini tampaknya karena negara Brunei yang berukuran kecil dengan penduduk 200.000 jiwa dengan kaum muslim sebagai mayoritas. Sebagai agama yang resmi, Islam mendapatkan perlindungan di negara. Dominasi keluarga kerajaan di bidang pemerintahan dan tidak adanya dominasi politik memungkinkan pemerintah memberlakukan kebijaksanaan di bidang agama dan kebijaksanaan umum lainnya tanpa kesulitan. Negara Myanmar, dari segi ukuran sesuai sensus penduduk tahun 1983, kaum muslim merupakan 3,9 dari seluruh penduduk Burma yang berjumlah 35,3 juta jiwa. Secara geografis, masyarakat muslim terbesar di Burma dan merupakan masyarakat urban. Mereka biasanya dijumpai di sebagian kota besar seperti Mandalay dan Rangoon. Sangat diwarnai oleh masyarakat muslim. Wilayah yang bersebelahan dengan Bangladesh juga mayoritas penduduknya muslim. Negara Muang Thai. Dari jumlah penduduknya, Islam adalah agama kedua yang cukup penting di Muang Thai. Menurut gambaran resmi, masyarakat muslim merupakan 4% dari seluruh penduduk Muang Thai yang kini mencapai 50 juta jiwa. Negara Vietnam. Berkembangnya Islam di Vietnam, khususnya pada tahap awal, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Kampa. Uraian tentang Islam di Vietnam diawali dengan uraian sejarah kerajaan Kampa kuno dan etnis Kampa. Negara Laos. Kebanyakan masyarakat muslim di Laos terdiri dari para pedagang keturunan Arab. Ketika krisis politik di Kamboja berkecamuk, banyak pengungsi muslim Kampa yang menyeberang ke Laos dan menetap di sana. Diperkirakan jumlah masyarakat muslim di Laos mencapai 40.000 jiwa. Negara Kamboja. Masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak dapat dipisahkan dengan datangnya orang Kampa di negeri ini. Hal ini karena orang Kampa telah memeluk agama Islam di negeri asalnya di Vietnam Tengah, sebelum kemudian menyebarkannya di Kamboja setelah Kamboja kejatuhan rezim Pol Pot dan kemudian diperintah oleh Hun Sen dan Raja Sihanouk. Masyarakat Melayu Kampa atau Khmer Islam kembali merasakan sedikit kemerdekaan beragama. Masjid difungsikan kembali dan demikian juga madrasah-madrasah. Kemajuan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara ditandai dengan tersebarnya Islam di seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga hampir di setiap negara di kawasan Asia Tenggara terdapat umat muslim. Abad ke-17 merupakan periode khusus yang disebut sebagai krisis. Krisis itu pada dasarnya adalah kemunduran kawasan Asia Tenggara dari perdagangan internasional yang sebelumnya hampir selalu terkait dengan kemenangan ekonomi dan militer FOC. Krisis itu dalam kaitannya dengan perkembangan secara global, seperti diberlakukannya pembatasan perdagangan di Jepang, bencana kelaparan, kemerosotan jumlah penduduk, dan disintegrasi internasional Cina. Juga pecahnya peperangan di Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Turki, dan negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya bagi Asia Tenggara, kondisi di atas dilihat sebagai awal kemiskinan kawasan ini pada masa-masa berikutnya. Kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Di antaranya, pertama, mulai sadarnya para ulama untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ketika itu, banyak masuk ajaran-ajaran lain dan diterima sebagai ajaran Islam. Padahal sebenarnya ajaran tersebut bertentangan dengan Islam, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Menurut pandangan mereka, ajaran-ajaran seperti inilah yang menjadikan Islam mundur.
Pada abad ke-19, kebangkitan Islam diawali dengan suatu gerakan yang dikenali sebagai revivalisme awal, yang memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah keagamaan yang sifatnya intern umat Islam seperti taklid buta, praktek-praktek terikat yang mengkultuskan para wali. Modernisasi Islam di Asia Tenggara pada abad ke-20 dimulai penyebaran dan pengaruh pembaharuan Islam modern di Asia Tenggara oleh seorang murid dari Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho yang menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir. Majalah ini menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dapat berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara, sehingga menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam.